Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera, salam rahayu untuk kita semua, untuk Anda semua, untuk alam semesta. Alhamdulillah. Ini mau membahas tentang kenapa Anda kok langsung respleng langsung ke sana aja, langsung to the point, nggak lewat berbelit-belit, lewat ini itu. Tadi sudah dikehendaki Allah untuk membahas agar Anda lebih mantap lagi masuk ke dalam Dinu Tauhid ini. Dan sekarang saya ingin menulari Anda untuk senyaman apa sih ilmu Dinu Tauhid itu loh bos. Jadi gini, sebelumnya mau izin dulu ya untuk teman-teman saudara-saudara yang satu frekuensi. Memang udah zamannya, udah peradabannya, udah dangerous itu, sebahaya atau apa ya, sendrawasi itu ya. Drawasi itu apa ya bahasanya? Sudah segenting ini ya, di ilmu Dinu Tauhid harus segera ditularkan. Makanya lewat ngaji diri, lewat ngaji hati ini, mohon izin untuk para pembimbing untuk selalu menyampaikan ilmu Dinu Tauhid ini, ilmu Dinu Tauhid, ilmu ketuhanan yang sejati dan lama sekali terpendam, lama sekali dirahasiakan untuk kita semua, biar memang keseimbangan alam itu benar-benar seimbang, mungkin gitu ya. Ternyata udah ngantuk bos. Besok waktunya nyemprot cabe, waktunya dikehendaki untuk bekerja ya, nggak masalah. Tapi ini udah mungkin jam 12 lebih ya. Oh iya, tapi nggak masalah, semampu saya sebisanya ya bos ya. Jadi untuk lebih memantapkan aja ya, lebih memantapkan hati Anda, lebih memantapkan keyakinan Anda, segera masuk ke circle ini, ke lingkaran ini ya. Saya mau berbagi pengalaman, berbagi, menulari, setidaknya kalau bahasa umumnya aura saya lah, aura atau cakra mungkin ya, atau hasrat. Nah, bahasa umumnya hasrat saya kok kelihatannya enak banget ya, kok kelihatannya seneng banget ya. Ya memang seneng banget karena sudah punya keterikatan langsung dengan Allah ya. Jadi gini, Anda, saya itu tidak ada batas, tidak ada kontak, atau tidak ada istilah guru dan murid, tidak ada keterikatan. Nah, guru dan murid tidak ada keterikatan, mursyid atau santri, kiai atau santri, atau ustadz dengan muridnya, nggak ada. Ini tak ucek-ucek gini bos, ini ngantuk, bukan berarti saya gini-gini terus hasap lihat apa enggak, jangan sudon. Nggak gini-gini minta sama Allah ya, yang bukan yang sifatnya kanuragan, enggak. Wes tah, hidup senormal mungkin tuh lebih nikmat. Sampai lupa ngomong apa. Jadi itu ya bos, nikmat bos, enak. Jadi saya menularkan gini, kenapa saya kok enggak sampai ada istilah guru murid, keterikatan guru dan murid, karena saya tidak ingin hati saya itu takabur ya, dan mengharapkan kebahagiaan atau mengharapkan duniawi ini ya, mengharapkan
apapun dari makhluk. Maksudnya lebih ringan di pikiran, mungkin lebih ke mengharapkan langsung ke makhluk dulu, tapi langsung ke sang pencipta dulu baru lewat makhluk. Gitu aja lah bahasa halusnya ya. Jadi kenapa saya tidak melakukan metode-metode yang berbelit-belit? Kan banyak juga, tapi ya memang udah dimakomkan di situ dulu dan dicocokkan dengan hati Anda lewat berbelit-belit dulu. Itu memang sudah kehendak Allah ya. Kenapa saya kok tidak dimakomkan di apa ya, ini kayak saya tulis ini loh, makom, ini makom pengobatan, makom ru'yah dan lain-lain, atau makom tentang kesurupan, makom tentang kanuragan. Salah? Nggak salah. Ini udah proses, ini udah ketentuan Allah kan. Ya nggak salah. Tapi saya inginnya langsung usul, langsung tujuannya langsung Tuhan, langsung Gusti Allah Subhanahu Wa Taala, bukan lewat metode-metode yang menurut saya terlalu lama, karena zamannya sudah genting, peradabannya sudah kacau, dan apa yang terjadi ke depannya kita tidak tahu kan. Enak tahu, makanya kenapa saya kok nggak ingin pakai metode pengobatan. Seumpama saya bisa mengobati Anda, seumpama lewat spiritual, lewat visual ini, dengan gaya saya, cara saya, insya Allah bisa, insya Allah bisa dengan kehendak Allah. Tapi bukan dengan cara itu. Ketika mungkin bisa ya, seumpama bisa saya mengobati Anda, atau meruqyah Anda, atau mengijazahi Anda lewat amalan-amalan apapun seumpama. Itu nanti kalau Anda tidak langsung usul atau punya keterikatan langsung dengan Allah, ketika ijazah-ijazah itu atau pengobatan itu atau ruqyah-ruqyah itu tidak Anda amalkan, atau tidak ada saya, atau Anda hanya melihat saya sebagai guru dan saya punya pamrih, itu nanti ketika Anda sudah tidak ada saya, ijazah itu takutnya nanti kan hilang. Ijazah itu akan sia-sia, dan penyakit itu akan datang lagi. Atau mungkin ya segini aja kita konsepnya, kayak metode kesurupan atau apa ya, terus atau sihir ada banyak. Untuk yang ingin mempraktekkan pasti bisa. Tapi gini ya, seumpama kita masalah spiritual, masalah ruqyah mungkin ya, ketika saya ruqyah mungkin saya cuma baca bismillah sembuh, karena keyakinan Anda dengan saya, dengan lafaz bismillah, dengan geleger saya, wujud saya ini, saya bisa menyembuhkan Anda, meruqyah Anda, beres dengan kehendak Allah melalui saya seumpama. Terus Anda melihat sayanya, ketika saya nanti nggak ada atau saya tidak meruqyah Anda lagi, Anda akan kumat lagi. Itu maksud saya. Makanya saya mengambil metode yang langsung aja, mengerucut ke metode itu, mengerucut langsung aja ke to the point, nggak berbelit-belit. Tapi kalaupun ada yang metode berbelit-belit, ya nggak masalah, udah kehendaknya Allah seperti itu. Konteksnya bukan salah dan benar, gitu loh maksudnya. Lalu bagaimana dengan kesurupan, dengan penyakit itu, dengan penyakit ini, penyakit itu? Ya wallahu a'lam. Setidaknya saya sebenarnya bukan ranah saya. Tapi kalau seumpama memang itu sedikit saya kasih tandanya, atau mungkin untuk menjabarkannya,
dan semoga tidak ada yang tersinggung atau yang tidak ada yang tersakiti. Dan untuk lebih meyakinkan Anda untuk ke ilmu dinu tauhid, ya gini caranya, atau setidaknya atau gambarannya, entah salah entah benar, ya cukup untuk buat ngobrol malam aja ya Mas ya. Contoh pengobatan mungkin kalau kesurupan itu mungkin ya memang penumpukan pemikiran di kita ini, halusinasi kita di otak itu bisa nanti tervisualkan dengan gerak tubuh kita, bahasa umumnya gitu ya. Tapi ketika nanti kita punya metode yang membuat orang itu lebih nyaman atau membuat orang itu lebih takut, itu pasti bisa menyembuhkan dengan izin Allah gitulah. Ya mungkin salah satu tandanya seperti itu. Contoh lagi penyakit mungkin ya. Kalau Anda mungkin punya sakit yang nggak bisa jalan, seolah-olah saya yang bisa menyembuhkan. Tapi dari rumah Anda punya keyakinan kalau Anda bertemu saya pasti nanti mendapatkan obat, mendapatkan kesembuhan lewat bacaan apa lewat perilaku saya yang mungkin yang aneh atau nyeleneh. Anda datang ke sini tahu saya, baru tahu aja tiba-tiba udah sembuh. Padahal saya mungkin tahu metodenya atau tahu caranya. Sakit itu dari pikiran, dari beban, dari hati, dari pikiran yang sumpek menumpuk. Ketika Anda datang ke sini lihat saya senang, lihat saya lega, dari situ Anda dikasih Allah kesembuhan pelan-pelan, lega, senang. Kesembuhannya datang lewat saya gara-gara Anda yakin kalau kesembuhan dari saya, karena Anda saya sendiri lihat makhluknya. Semoga paham ya, kalau nggak paham ulang lagi bos kata-kata saya. Makanya ayo, saya tidak mau punya keterikatan guru dan murid untuk menjaga hati saya untuk tidak pamrih pada Anda. Ayo kita belajar, kita mencari ilmu yang sejati, ilmu tauhid lewat baiat, lewat langsung usul nama Allah, lewat suluk, lewat bertapa semedi, minta langsung bimbingan sama Allah. Jadi nanti ketika Anda pulang kalau sakit seumpama ketemu saya sakit sampai rumah sakit lagi karena Anda tidak bisa menyembuhkan diri Anda sendiri. Sembuhkan diri Anda sendiri lewat bimbingan Allah Subhanahu wa taala langsung. Itu maksudnya, paham ya dari sini, semoga paham. Jadi semoga bisa menulari Anda ilmu dinu tauhid ini. Saya tidak bisa apa-apa, tidak mampu apa-apa. Yang bisa memampukan ya cuma Allah, yang bisa menghendaki semua ini hanya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lewat ilmu rasa, ngaji diri, belajar sinau urip, sinau hati, sinau hidup. Semoga bisa memantapkan Anda untuk lebih damai, lebih tahu tujuan utama Anda apa di dunia ini ya. Terima kasih banyak ya banyak, semoga banyak membantu, banyak menyadarkan tentang pikiran Anda ya. Ini nanti masih belum membahas syariat hakikat lagi. Yang ada yang dipertanyakan mungkin ya bos, biar Anda mungkin lebih mendapatkan solusi. Tapi kadang saya punya keyakinan juga sih, yang sudah Anda alami, yang sudah Anda kerjakan, lakukan ini, setelah melihat video saya atau visual saya, pertanyaan itu kadang-kadang udah luntur, udah terjawab, walaupun masih pusing juga. Itu udah kehendak Allah, udah kehendak Gusti Allah Subhanahu wa taala, bukan kesaktian saya, bukan kekasafan saya, bukan. Saya nggak bisa apa-apa, nggak tahu apa-apa.
Ya semoga selalu dijauhkan dari rasa takabur ya, dan keburukan-keburukan makhluk ya, keburukan-keburukan nafsu. Kalau makhluk kan nggak enak, yang nafsu aja, nafsu diri kita sendiri. Itu ya bos ya, terima kasih banyak ya. Ya, dan lagi mungkin ya bos ya, nggak tahu kenapa tiap hari walaupun tidak ada pertanyaan, tidak ada yang ditanyakan, ya kerentak hati saya, kehendak hati saya ingin mengatakan ini, ingin menularkan ini, menularkan itu. Ya memang Allah menghendaki seperti itu ya bos ya. Terima kasih banyak. Mungkin kedepannya satu hari cuma buat video berapa, nggak terlalu banyak. Dan sepertinya Gusti Allah sendiri menghendaki saya untuk lebih keras bekerja. Biasanya cuma bekerja siang sampai sore, kadang yang nggak sampai sore, jam 3 4 di rumah. Sekarang pagi aja udah diminta tenaganya sama orang tua, sama anak atau atan, samina wa ta'na kok. Dan perlu diingat pokoknya intinya, dalil yang paling enteng, yang paling enak, yang dibawa, yang di kita pikul ya itu Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Artinya apa, cari tahu sendiri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk Anda. Semangat, pasrah dalam kesemangatan, pasrah yang bisa menimbulkan semangat langsung dari Allah ya bos ya. Terima kasih banyak.